Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya. Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam. Meminjam ke sebuah lembaga ribawi yang tentunya tidak lepas dari riba. Karena ya, ketika kita minjam ke lembaga ribawi pasti akan diwajibkan membayar denda dan juga membayar kelebihan yang disebut dengan bunga daripada pembayaran hutang. Dan ini riba. Dan riba itu dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 dirham riba itu lebih buruk daripada 36 kali berzina. Bayangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu akila riba wa mukilah wa syahidaih. Semoga Allah melaknat orang yang memakan riba dan yang bertransaksi dengan riba dan 2 saksinya, demikian pula yang mencatatnya, semua sama, kata Rasulullah SAW. Riba ini dosa besar, maka seorang hamba hendaklah berhati-hati dalam masalah ini. Jangan menganggap remeh dosa besar ini. Terkadang ada alasan ini untuk bayar anak-anak. Kita katakan, kenapa harus cari sekolah yang mahal? Coba cari sekolah yang tidak terlalu mahal, yang kemudian kita tidak menjadikan kita akhirnya harus minjam ke lembaga-lembaga ribawi yang akhirnya kita jatuh kepada perbuatan riba. La wallah. Kalau misalnya dikatakan jarang, susah nih sekolah yang murah di zaman sekarang, sebetulnya ucapan ini bukan alasan, karena kalau kita mencarinya sebetulnya ada dan kita temukan insya Allah. Para ulama memberikan kaidah, sesuatu yang haram itu baru boleh kalau keadaannya darurat. Kapan disebut darurat? Kata para ulama, darurat itu kalau bisa membinasakan salah satu dari 5. Yang pertama, membinasakan agama. Yang kedua, membinasakan nyawa. Yang ketiga, membinasakan harta. Yang keempat, membinasakan akal. Dan yang kelima, membinasakan keturunan. Dan ternyata tidak ada 5-5-nya di sini. Kalau misalnya dia pindahkan anaknya ke tempat sekolah yang lain yang tidak terlalu mahal, sehingga tidak menyebabkan ia pinjam ke yang mengandung riba. Bayangkan di zaman salafus saleh terdahulu, bagaimana mereka berusaha mendidik anak-anaknya, menyekolahkannya dengan segenap kekuatan mereka, dan alhamdulillah berhasil. Walaupun mereka bukan orang kaya. Ini dia Imam Syafi'i, ibunya bukan orang kaya, ibunya termasuk miskin, tapi karena keinginan besar supaya anaknya ini subhanallah menjadi ulama besar, ibunya berusaha mendidik dan menjadikan anaknya itu cinta kepada ilmu. Cuma masalahnya orang tua di zaman sekarang ini, sudahlah ia tidak punya ilmu, sudah tidak ada juga usaha untuk bagaimana mendidik anak-anaknya tersebut. Yang jelas saudaraku seiman, bertransaksi dengan riba itu adalah sesuatu yang besar di mata Allah. Memakan 1 dirham riba, bertransaksi riba itu sama saja kita mencampakkan diri kita ke dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita memudah-mudahkan masalah ini. Bertakwalah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.